Semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi sama saya Gracia Esanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Atomi. Hari ini kita akan melanjutkan ke instrumen investasi yang selanjutnya, yaitu reksadana. Reksadana merupakan instrumen investasi di mana kita menaruh uang kita lalu dikelola oleh pihak ketiga, disalurkan ke pasar modal. Bisa saja di saham, obligasi, pasar uang, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mendapatkan profit dari pengelolaan tersebut berupa dividen. Reksadana berkembang dengan sangat cepat. Dan karena sama-sama bergerak di pasar modal, jadi reksadana memiliki hubungan yang sangat erat dengan saham. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, reksadana ada yang perseroan dan juga ada yang kontrak kolektif. Kalau perseroan itu sama seperti PT pada umumnya. Bedanya yang dijual adalah jasa untuk bermain reksadana di pasar modal. Dilihat dari karakteristiknya, reksadana ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Yang terbuka adalah di mana kita bisa menjual kembali reksadana tersebut ke penerbitnya, biasanya sesuai dengan nilai waktu kita membelinya. Ada juga yang tertutup. Yang tertutup ini berarti kita hanya bisa menjualnya ke investor lainnya melalui bursa efek. Bisa saja harganya lebih di bawah, bisa juga lebih di atas, tergantung di saat mana kita menjualnya. Jenis-jenis reksadana yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada reksadana konvensional, ini sudah banyak kita tahu. Ada juga reksadana terstruktur, ada reksadana exchange trade fund yang menggunakan broker, nah ini belum banyak dipakai ya di Indonesia. Kemudian ada reksadana real estate yang mengelola gedung, bisa apartemen atau kantor, dan kita menerima biaya sewa bulanan secara rutin. Ini juga belum ada di Indonesia. Ada reksadana syariah yang bergerak sesuai kaidah agama tertentu, dan ada reksadana online. Ini dibantu oleh manajer investasi, bisa melalui Bareksa, Indo Premier, BNI Sekuritas, Tanam Duit, Mandiri Sekuritas, Bibit, bahkan Tokopedia. Jadi saya akan lebih membahas ke reksadana konvensional dan terstruktur. Reksadana konvensional ini banyak kita temui, dan dia dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada reksadana saham, di mana 80% modal diputar di saham dan kita mendapatkan dividen sebagai profitnya. Ada juga reksadana pendapatan tetap yang sebagian besar modal diputar di obligasi. Ada reksadana pasar uang yang sebagian besar modal diputar di efek utang berjangka. Nah itu biasanya kurang dari 1 tahun. Dan ada reksadana campuran yang mencampur keseluruhannya ini tadi. Sedangkan di reksadana terstruktur masih dibagi menjadi 3, yaitu reksadana terproteksi di mana adanya jaminan. Jadi modal yang kita masukkan dengan profit yang kita terima itu nanti jumlahnya paling tidak sama. Yang kedua ada penjaminan. Nah ini modalnya dijamin, profitnya pun juga dijamin oleh pihak lain. Contohnya adalah asuransi. Dan yang terakhir dari reksadana terstruktur ada reksadana indeks, yaitu reksadana yang dikelola secara pasif. Setelah melihat karakteristik dan juga jenis-jenis reksadana, sekarang tiba waktunya kita untuk membahas positif dan negatifnya. Kita mulai dari yang bagusnya dulu. Reksadana dikelola oleh manajer investasi, jadi kita tidak perlu takut karena kita sudah dibantu mengelola modal kita. Selain itu, adanya juga transparansi informasi antara manajer investasi dengan kita. Jadi kita tahu uang kita ini dipakai untuk apa, berapa, kemudian keuntungannya berapa. Selain itu, reksadana juga memiliki likuiditas yang tinggi. Jadi kalau manajer investasi yang kita pilih itu betul-betul bagus, dia akan bisa menghasilkan profit yang maksimal, bisa mencapai 20% per tahun ya, atau mungkin bisa lebih tergantung manajer investasinya yang kita pilih. Selain itu, di reksadana juga ada diversifikasi. Jadi, manajer investasi ini tadi sudah mengatur semuanya dengan apik begitu. Jadi, kita tidak perlu takut lagi. Dan biayanya relatif rendah, tidak dikenakan banyak biaya tambahan. Kalau tidak salah, sekarang ini untuk memulai reksadana kita bisa memulai dari 10.000 atau 50.000. Wah, jadi aman banget dong main reksadana.
Ya, bisa dibilang begitu, resikonya relatif rendah, tapi masih lebih tinggi dibanding instrumen investasi yang sudah saya pernah jelaskan. Nah, lalu negatifnya apa dong? Berkaitan dengan likuiditas yang tinggi itu tadi dan bermain di pasar saham, pasar modal. Jadi, kalau nggak hati-hati, kita ataupun manajer investasi yang kita pilih bisa saja melakukan kesalahan di mana bukannya profit, malah buntung. Nah, selain itu, kita juga harus memilih baik-baik manajer investasi yang akan kita percayai untuk mengelola uang kita. Karena zaman yang sudah semakin canggih, sekarang pun kita juga bisa memilih kita mau memasukkan uang kita di reksadana yang mana. Jadi kita bisa memilih risknya dan juga kita bisa memilih profitnya. Ingat, high risk, high profit. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga profitnya. Tinggal kita siap atau tidak. Kalau memang belum siap, ada solusinya, yaitu memilih manajer investasi yang bagus. Seperti Smart Expert. Kita akan bahas detailnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy lain waktu.